Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung siswa dan siswi SMP PGRI 3, juga peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak sayang. Sebelum pembahasan materi, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Abu Hurairah sebagai pengajar pendidikan agama Islam atau PAI. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan parenting. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, maka kita pahami dulu apa itu pendidikan parenting. Pendidikan parenting adalah pendidikan yang berbasis keluarga dengan upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Itu pengertian daripada pendidikan parenting. Selanjutnya, parenting selama pandemi COVID-19. Pandemik COVID menjadi sumber stres yang dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat saat ini, terlebih pada anak. Oleh karena itu, pentingnya peran orang tua sangat diperlukan dalam pembelajaran. Lingkungan pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Sekolah hanya sebagai fasilitator. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, peran orang tua sangat dominan, sangat sentral, baik sebagai pendamping, sebagai pendidik, dan juga sebagai motivator atau dorongan terhadap anak. Dengan sekolah hanya sebagai fasilitator. Panduan orang tua dalam pendampingan belajar anak pada masa pandemi COVID-19. Peristiwa COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam mengasuh, merawat, dan juga mendidik anak. Peristiwa ini mengembalikan fungsi awal keluarga sebagai pusat proses pendidikan yang pertama dan utama untuk anak. Sejak kebijakan aktivitas belajar dari rumah atau BDR ditetapkan pemerintah selama pandemi, juga menimbulkan permasalahan tersendiri terutama bagi orang tua sebagai pendamping anak atau pengganti guru di rumah. Adapun kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam mendampingi anak, yang pertama, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi anak. Ya, mungkin di sebelum terjadinya pandemi COVID-19, orang tua sepenuhnya menyerahkan anak di dalam belajar kepada guru di sekolah. Yang kedua, perilaku anak yang sering berubah atau mudik. Perilaku ini kadang anak mau belajar, kadang tidak mau belajar. Yang ketiga, komunikasi yang belum terbangun dengan guru terkait dengan tugas belajar. Yang keempat, adanya keterbatasan dalam mengakses dan sarana yang belum memadai ya dalam belajar. Selama pandemi ini, anak-anak ini mereka membutuhkan sarana seperti HP dan juga laptop ataupun sarana komunikasi lainnya untuk sebagai sarana untuk pembelajaran mereka. Konsep dasar pendampingan orang tua dalam pembelajaran dari rumah pada masa pandemi. Yang pertama, kemitraan yang intensif dan bersinergi antara orang tua, guru, anak, dan sekolah, terutama dalam hal proses belajar anak,
agar terbangun pembelajaran yang dinamis, yang baik. Yang kedua, memahami peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran dari rumah. Ada 4 poin ya dalam hal ini. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik mendampingi anak selama pembelajaran. Yang kedua, sebagai fasilitator, sebagai menyedia media pembelajaran. Yang ketiga, sebagai motivator, selalu memotivasi anak untuk selalu semangat agar anak tersebut bisa belajar dengan baik. Yang keempat, sebagai direktur, membimbing anak untuk mencapai keberhasilan, karena keberhasilan seorang anak juga tergantung bagaimana orang tua di dalam memfasilitasi, memotivator, kemudian juga mendidik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan orang tua dalam pendampingan belajar. Yang pertama, membuat jadwal dan aturan bersama. Membuat aturan, komitmen, dan jadwal aktivitas bersama anak yang meliputi kegiatan rutin harian seperti mandi pagi, kemudian sarapan, dan berdoa. Yang B, kegiatan belajar sesuai arahan guru. Yang C, kegiatan fisik seperti olahraga ringan, membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, membersihkan kamar, mencuci perabotan dapur, kemudian menyiram tanaman. Yang D, kegiatan lain seperti membaca buku, membantu orang lain, memasak bersama, berkebun, dan sebagainya. 2. Komunikasi hangat dan positif. Menjalin komunikasi yang intens dengan anak, membantu untuk memahami hal yang harus dikerjakan, bertanya tentang hal yang bisa dibantu dari masalah yang dikerjakan anak, dan bila masih mengalami kesulitan, maka orang tua atau anak bisa menghubungi guru kembali, bisa melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Yang ketiga, penyesuaian diri. Penyesuaian diri dengan tidak membandingkan dengan kelebihan dan prestasi anak lain. Karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik. 4. Refleksi, relasi, dan reward. Mengajak anak untuk melakukan refleksi akan kegiatan yang sudah dilakukan pada saat menjelang tidur atau santai. Kemudian poin kedua, memberikan anak pujian akan apa yang sudah dicapai pada hari itu. Poin yang ketiga, memberikan apresiasi atau reward atau hadiah setiap hal baik yang telah dilakukan oleh anak pada hari itu, dan tidak mesti hadiah atau reward itu berbentuk materi. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan yang dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah Bapak paparkan, Bapak sampaikan di dalam materi tentang pendidikan parenting. Ada pesan dari Imam Syafi'i yang harus kita telaah ya, harus kita resapi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi tentang pendidikan parenting. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.